Tinju ini cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan sihir 7 lapisku. Melihat penghalang yang memperbaiki diri sendiri, mulut Qin Yichen juga menimbulkan sedikit senyuman. Ini hanyalah penggunaan awal dari kekuatan garis darah, dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika semua kekuatan-kekuatan garis darah digunakan, bukankah kekuatan ledakannya akan meningkat secara eksponensial? Sue berkata bahwa metode ini hanya penggunaan yang paling brutal. Bahkan orang berdarah bisa memainkan kekuatan ajaib dari kekuatan garis darah. Jadi apa yang bisa kulakukan? Qin Yichen berbisik di dalam hatinya. Saat dia bergerak, langit sinar cahaya memadat seperti kilat. Dalam waktu singkat, bayangan besar dan kabur membawa gelombang dahsyat. Di sini, di aula besar muncul. Di atas bayangan ilusi, baju besi bersisik menyebar, dan di tubuh yang berputar, ada gelombang yang membuat udara bergetar. Bayangan ilusi ini ternyata adalah bayangan naga. Meskipun bayangan ilusi ini sedikit kurang megah dari roh bela diri naga sejati, ia memiliki fluktuasi kekerasan yang tidak ditemukan dalam roh bela diri naga sejati. Roh bela diri, melihat bayangan ilusi ini, hati Qin Yichen tidak bisa menahan rasa bangga. Roh bela diri naga sejati, hanya ras manusia yang muncul di seluruh benua 10.000 keluarga. Tetapi bahkan jika dia memiliki roh bela diri naga sejati, dia tidak berani dengan mudah menunjukkannya di benua 10.000 keluarga. Setelah ditemukan bahwa dia memiliki roh bela diri naga sejati, saya khawatir bahkan dengan perlindungan keluarga monster petir, dia akan sulit diselamatkan. Terlebih lagi bagaimana, jika saya tahu bahwa Qin Yichen adalah ras manusia dan juga memiliki roh bela diri naga sejati, apakah keluarga monster petir akan menjadi masalah serius baginya untuk mempertahankan hubungan ini? Lagi pula, ini tabu bagi 10.000 keluarga. Ketika Qin Yichen hendak menguji kekuatan tangguh roh bela diri ini, yang diringkas oleh kekuatan garis darah, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan bayangan ilusi menghilang dengan tajam. Putus asa, dengan suara langkah kaki, sebuah suara yang bagus datang dari luar aula besar, Qin Yichen. Mendengarkan suara yang akrab ini, Qin Yichen sedikit menyesuaikan jubahnya, lalu mendorong pintu kuil dan keluar. Bayangan indah di luar pintu adalah Lei Yunyu. Saat pintu dibuka, Anda bisa melihat aula besar yang agak memalukan, terutama di dinding samping. Jejak, mata indah yang terakhir sedikit menyusut. Di antara aula besar ini, ada penghalang yang dapat menahan serangan pembangkit tenaga listrik raksasa puncak. Apa yang dilakukan orang ini? Leluhur tua ingin melihatmu. Lei Yunyu menggelengkan kepalanya, dengan lembut. Lihat aku. Qin Yichen ragu sejenak, tapi tidak ada kejutan. 10.000 buih reruntuhan keluarga kekaisaran, Lei Lingfeng pasti akan melapor ke Lei Qijin. Yang terakhir bisa menunggu berhari-hari untuk menemukannya. Saya juga ingin istirahat karena rasa hormat. Waktu. Tenang. Leluhur tua tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia hanya ingin berterima kasih, itu saja. Melihat ekspresi Qin Yichen, bibir merah Lei Yun dengan ringan berkata sambil tersenyum. Pergi, Qin Yichen mengangguk. Temukan dirimu saat ini. Aku khawatir itu bukan hanya karena sesederhana itu. Puncak Dewa Petir adalah tanah suci keluarga monster petir. Di puncak guntur ini, ada aula besar yang megah, kuil guntur. Keputusan besar yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga monster guntur dibuat dari ini. Pada saat ini, ada dua sosok di depan aula besar ini, yaitu leluhur tua leluhur petir Lei Qijin dan penatua agung roh petir angin. Mereka berdiri dengan tenang di depan pintu kuil, tetapi ada ekspresi muram yang langka di wajah mereka. Siu. Terdengar suara angin kencang di atas langit, dan kedua sosok itu jatuh tepat di depan kuil guntur. Haha, teman kecil Qin terlihat baik. Sepertinya dia beristirahat dengan cukup baik. Saat melihat siluet ramping itu, leluhur tua iblis petir terkekeh dan tertawa. Terima kasih atas keramahan leluhur tua. Qin Yichen tersenyum sedikit pada cangkir leluhur tua dengan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Teman kecil Qin bisa datang kepada kita untuk beristirahat kapan saja jika dia tidak menyukainya. Thunder Demon Old Ancestor mengangguk, berkata dengan cukup antusias. Dengan nadanya, tidak ada rak untuk pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm. Junior adalah orang yang tidak bisa istirahat. Jika ada kesempatan, dia pasti akan datang. Qin Yichen juga dengan ringan berkata sambil tersenyum, dan dia tahu bahwa leluhur tua iblis guntur ingin menariknya ke kapalnya sendiri yang rusak ini. Nyatanya, saat dia mengambil rune misterius dari istana kejahatan besar, dia menginjakkan kaki di kapal pencuri ini. Teman kecil, tolong masuk. Di sampingnya, Lei Lingfeng menarik telapak tangannya dan berkata dengan sopan. Nyatanya, generasi yang lebih tua dari mereka sangat bangga. Generasi muda dari 10.000 benua etnis bahkan lebih berbahaya di mata mereka. Lagi pula, benua 10.000 etnis yang begitu luas tidak pernah kekurangan orang jenius. Sebaliknya, semakin jenius roh jahat, semakin mudah jatuh. Dalam sejarah panjang 10.000 benua, saya tidak tahu berapa banyak roh jahat yang mengamuk, seperti meteor. Setelah memancarkan sinar cahaya yang bersinar, mereka menghilang tanpa jejak. Dan, semakin banyak Anda berlatih,
semakin sulit untuk menerobos. Beberapa pelaku kejahatan dapat menembus ke tingkat suci ketika mereka berusia 20-30 tahun. Namun, kebanyakan dari mereka berkembang sangat lambat setelah tingkat suci. Namun, Qin Yichen jelas tidak termasuk dalam barisan. Pada 10.000 Jifeng, kekuatan yang terungkap terakhir, bahkan generasi tua dari raksasa puncak seperti Lei Lingfeng, harus ditanggapi dengan serius. Di usianya, dia memiliki pemakaman raksasa puncak yang terkubur di tangannya. Kekuatan semacam ini juga menarik bagi generasi yang lebih tua seperti mereka. Dia memperlakukan Qin Yichen bukan hanya karena latar belakang yang terakhir, tetapi juga karena pengakuannya atas kekuatannya. Kekuil guntur, leluhur tua dan Qin Yichen juga sopan. Ya, teman kecil Qin, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan padamu. Setelah beberapa saat kesopanan, leluhur tua iblis petir tiba-tiba membuka mulut dan berkata, dan memiliki beberapa poin ekspresi muram dalam suaranya. Leluhur tua, tolong, kulit Qin Yichen juga sedikit kental, dan dia tahu bahwa leluhur tua pasti siap untuk membicarakan bisnis. Dengarkan Great Elder, ketika kamu meninggalkan Bloodlands, pembangkit tenaga listrik teratas mereka juga ditembak. Leluhur tua monster guntur samar-samar bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya terus terang. Ah, Qin Yichen mengangguk. Lei Lingfeng pasti memberitahunya tentang ini, dan dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Bisakah teman kecil itu memberitahuku sesuatu tentang darahmu? Mata leluhur tua Lei Yao sedikit membeku dan bertanya. Melihat ini, Qin Yichen melirik Lei Yunyu di samping. Dia tahu bahwa leluhur tua, Lei Yao, tidak bertanya tentang Lei Yunyu. Setelah memikirkannya, dia juga akan mengatakan sesuatu dengan darah. Itu keluar. Tetapi dalam hal ini, dia menyembunyikan alasan sebenarnya dari konflik dengan keluarga Tong.